di era-era berikutnya maksudnya, atau di masa pemerintahan Soekarno ini ternyata ada penyimpangan-penyimpangan ya, yang dipengaruhi oleh Belanda waktu itu. Terbentuknya kabinet Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir ini terbentuk kabinet yang mengangkat seorang perdana menteri. Jadi Sultan Syahrir sebagai perdana menterinya pada waktu itu, sehingga ini muncullah konflik di antara para petinggi negara, dalam hal ini Soekarno, dan akhirnya kemudian dengan adanya isu-isu PKI pada tahun 1965 yang diindikasikan oleh beberapa pihak bahwa Soekarno dekat dengan PKI, sehingga dimunculkanlah isu-isu PKI tersebut, sehingga tumbanglah era Orde Lama, atau Soekarno sudah ditumbangkan oleh para pejabat-pejabat negeri pada waktu itu, karena diisukan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Kemudian setelah Soekarno tumbang, maka muncullah era yang berikutnya, yaitu masa Orde Baru. Yaitu Orde Baru sejak tahun 1968 ini. Jadi Soeharto sebagai penguasa Orde Baru pada waktu itu menjadi tampuk kepemimpinan di negara ini, dan sebenarnya bahwa Indonesia itu seolah-olah dibungkus dengan demokrasi, namun pada kenyataannya bahwa dalam kepemimpinan Soeharto tersebut ternyata itu merupakan sistem presidensial, atau bisa dikatakan juga sebagai demokrasi terpimpin, yaitu Soeharto sebagai penguasa tunggal yang mengatur segala urusan pemerintahan di negara kita ini. Sehingga di era Soeharto ini banyak hal-hal yang terjadi. Kepemimpinannya sampai 32 tahun tidak tergantikan menjadi presiden di negara ini, karena Soeharto memiliki otoritas yang sangat penuh ya. Sehingga juga dikenal bahwa pemerintahan Soeharto itu dikenal dengan pemerintahan yang otoriter. Rakyat dibelenggu, kebebasan pers, kebebasan masyarakat, dan yang lain-lainnya itu dibelenggu oleh pemerintahan Soeharto. Seolah-olah memang ada parlemennya, tapi parlemen juga diatur dan dipengaruhi oleh kepemimpinan Soeharto. Namun dalam sejarahnya juga bahwa era Orde Baru ini kemudian ditumbangkan oleh gerakan-gerakan mahasiswa, sehingga muncullah era atau masa reformasi. Nah, di masa reformasi sejak tahun 1998 sampai hari ini, sudah terjadi beberapa kemajuan di negara kita ini, terutama di dalam hal berdemokrasi. Pemimpin kita, presiden kita, wakil rakyat kita dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia, sehingga siapapun boleh menjadi penguasa, siapapun boleh menjadi pejabat negara di negeri ini. Kebebasan pers sudah mulai dibuka kerannya oleh negara, sehingga siapapun boleh mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang dituangkan oleh atau dihasilkan oleh negara ini. Inilah dampak sosial yang terjadi di negara kita dari masa ke masa, dan akhirnya sekarang masa reformasi. Cuman catatannya di masa reformasi ini kadangkala menjadi kebablasan. Jadi kritik kesana kemari seolah-olah tidak dapat lagi dicegah, sehingga kadang kebablasan dalam mengkritik pemerintah dan seterusnya. Ini adalah masa reformasi yang sejak tumbangnya Soeharto sampai pada saat ini. Intinya bahwa sistem pemerintahan itu memiliki ciri-ciri atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan dampak sosial juga yang terjadi di masyarakat juga berbeda-beda. Inilah beberapa sistem pemerintahan atau perubahan sistem pemerintahan di negara kita ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.